Semuanya, hari ini kakak sangat gugup karena kakak akan menghadapi lomba lari 1 minggu lagi. Bayangkan kids, hari ini kakak akan bertemu dengan teman-teman pelari yang mengikuti lomba lari maraton yang sama. Kakak malu karena tidak ada yang tahu kalau kakak sedang melakukan lomba lari maraton untuk pertama kalinya. Kakak ingin mundur nih rasanya karena merasa malu, tapi kakak mau komitmen untuk menjalaninya. Komitmen adalah membuat rencana dan mempraktekannya. Tapi tunggu. Mungkin ada banyak pertanyaan kepada kakak. Misalnya pertanyaan seperti ini. Emangnya kamu kuat? Apakah kamu bisa jadi juara? Atau mungkin kaki kakak akan sakit ketika habis lomba? Wah, banyak pertanyaan mengenai lomba ini ya. Tunggu, ngomong-ngomong soal pertanyaan, hari ini kita akan belajar sama-sama siapa Yesus sebenarnya di cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Let's praise Him! Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Let's have a party, party. It's a victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Let's have a party, party. It's a victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Let's have a party, party. It's a victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Let's have a party, party. He has set us free. Kids, di lomba lari ini, apapun yang terjadi, kakak harus melakukan apa yang diperintahkan oleh pelatih kakak. Oh, kakak jadi ingat nih tentang melakukan perintah. Tapi perintah Tuhan tentunya. Nah, ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 21a. Bunyinya seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasih oleh Bapakku. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan dikasih oleh Bapa di surga. Hari ini kakak mau ajak kalian semua untuk melakukan perintah Tuhan, untuk mengembalikan persepuluhan dan memberi persembahan. Kalian siap memberi? Yuk kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah menjagai kami, bahkan memberkati kami. Hari ini kami mau melakukan perintah-Mu dengan setia, yaitu mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Kid. Oke adik-adik, kita telah memberi persembahan, sekarang waktunya kita untuk menyembah nama Tuhan. Kakak minta kita siapkan hati kita dan berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The Bible, it's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story.
the epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Now, for an amazing story, inspired by the book of Matthew, chapter 16, verses 13 through 20. Yesus dan 12 muridnya tengah berjalan dari Galilea ke kota Kaisaria Filipi. Mungkin Petrus berjalan bersama Yakobus dan Yohanes. Filipi kedengarannya sangat jauh. Mungkin Yesus memang ingin pergi ke kota yang tenang. Orang banyak selalu mengerumuni Yesus di Galilea. Ya, katanya dia adalah setidaknya itu yang saya dengar. Petrus memandang ke arah perbukitan yang dikatakan menjadi tempat kelahiran dewa-dewa Yunani. Kota Filipi dipenuhi dengan berbagai monumen dan kuil Allah lain. Petrus menoleh dan melihat Yesus beserta murid-murid lain sedang berteduh di bawah pohon. Petrus, Yakobus, dan Yohanes segera bergabung dengan mereka. Waktunya istirahat. Saat mereka sedang beristirahat, Yesus bertanya kepada mereka. Mungkin ia tahu banyak orang yang percaya pada Allah lain di kota Filipi. Sehingga penting bagi para muridnya mengetahui dan menyatakan kebenaran. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid tahu ketika Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Siapa yang berkata seperti itu? Yohanes Pembaptis adalah sepupu Yesus. Aku hanya berkata apa yang kudengar. Ada juga yang mengatakan Elia atau Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Orang-orang membandingkan Yesus dengan banyak orang penting di sejarah Israel, yang menyerukan pertobatan kepada bangsa-bangsa, yang melakukan mujizat dan yang membagikan firman Allah. Tapi Yesus lebih daripada itu. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Para murid ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan Yesus. Mereka telah melihat Yesus memberi makan ribuan orang dari bekal seorang anak kecil. Mereka telah melihatnya menyembuhkan banyak orang sakit. Mereka telah melihatnya mengusir roh jahat. Mereka tahu Yesus adalah seorang yang spesial, tapi pemikiran tidak sama dengan perkataan. Tapi Petrus seperti biasa menjadi orang yang pertama untuk menjawabnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tersenyum, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Yesus memberikan identitas yang baru kepada Simon. Arti nama Petrus adalah batu karang yang kuat dan kokoh. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Para murid sangat tertakjub. Murid kesayangan, kita semua juga berpikir hal yang sama. Tapi hal yang terikat dan terlepas sepertinya adalah tanggung jawab yang besar. Yesus tahu para murid membutuhkan waktu yang untuk mengerti hal ini. Jadi ia berkata, jangan beritahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi, oke, ya Tuhan, kami mengerti. Petrus memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dan ketika saatnya sudah tiba, ia akan membagikan kabar baik ini kepada semua orang yang telah ia temui. Wow, cerita tadi semua orang membicarakan tentang Yesus. Siapa dia, apa yang dia lakukan, dan membandingkan dengan nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Tapi kita tahu ya, jika Yesus itu lebih luar biasa dari siapapun. Ketika kita tahu tentang Yesus, mari kita belajar berlatih untuk membicarakan tentang Yesus dan menceritakannya kepada orang lain. Berbicara tentang Yesus atau menceritakan tentang Yesus itu akan membuat kita mengenal Dia dalam kehidupan kita. So, jadi hal yang perlu kita ingat hari ini adalah practice talking about God or about Jesus. Mari kita berlatih berbicara tentang Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, kids. Bye-bye!